Saya nggak melihat dia sebagai seorang ulama atau ustadz. Karena dari keberadaan dia datang kemari itu, isi ceramah itu pasti mengandung perpecahan, kebencian. Sampai saya sedih sekali di masjid kok bisa mengatakan datang dari seorang ustadz yang ngaku profesor, doktor, intelek, mengatakan salib itu tempat jin. Terus Anda berdalih bersilat lidah, maki hadis Nabi katanya patung. Pak Somad, Anda kan memahami ada di surat Al-An'am 108. Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sembahan mereka. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas. Kebetulan di sini kaum Nasrani itu lebih dewasa, arif. Atau mungkin juga dia merasa minoritas, takut membalas apa? Nanti dapat teror lagi. Ini surat perkataan Anda ini bagi saya apa? Masalah salib itu, Anda lebih hina, saya bilang. Anda berarti nggak tahu Al-Quran. Oke. Jelas Tuhan melarang. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aventador 007. Barusan kita saksikan bersama penyampaian dari Zen Kribo berkaitan dengan Ustadz Abdus Somad. Dan topik yang dia bicarakan barusan adalah mengenai perkataan dari Ustadz Abdus Somad tentang jin kafir dalam patung salib maksudnya. Oke, sebelum saya melanjutkan, saya jadi teringat sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, sayati zamanun ala ummati katsirun khutoba'uhum wa qalilun fuqaha'uhum. Akan datang suatu zaman pada umatku yang mana banyak orang pandai bicara, khutbah, banyak orang pandai berkhutbah, berceramah, berbicara di depan umum. Tetapi sedikit sekali dari mereka yang memahami ilmu agama. Dan salah satunya ini, Zen Kribo ini. Dia memanfaatkan channel YouTube-nya sebagai mimbar. Dan dia bicara mengatasnamakan, membawa-bawa dalil agama, ambil dalil, comot dalil, tembakkan ke orang begitu saja tanpa meneliti dulu realitanya itu seperti apa. Apakah Zen Kribo ini paham konteks Ustadz Abdus Somad itu bicara itu apa, di mana, kepada siapa, dalam rangka apa. Baru kemudian boleh Anda Zen Kribo memberikan statement, memberikan opini Anda. Jadi Ustadz Abdus Somad itu berbicara di Masjid Raya Pekanbaru pada kuliah subuh di forum Muslim untuk kalangan sendiri. Tidak ada speaker keluar, tidak juga disiarkan secara live, tidak juga disiarkan di stasiun televisi. Jadi beliau berbicara di kalangan tertutup. Dan topik pembicaraannya bukan tentang salib, tetapi ada salah satu jamaahnya yang bertanya tentang salib. Beliau jelaskan tentang salib. Terus pelanggaran hukumnya di mana? Itu. Dan parahnya lagi, 3 tahun setelah dia ceramah, rekaman itu ada yang merekam. Rekaman itu diupload ke YouTube. Yang salah siapa? Ustadz Abdus Somad atau yang mengupload? Ustadz Abdus Somad atau yang mengupload? Jadi kalau ada pihak yang melaporkan Ustadz Abdus Somad dan oleh polisi tidak diproses, jangan mengatakan bahwa hukum di Indonesia ini mayoritarianisme. Tetapi fix dalam kasus ini Ustadz Abdus Somad tidak melanggar hukum. Yang melanggar hukum siapa? Yang mengupload. Cari siapa yang mengupload,
itu yang melanggar hukum. Bukan Ustadz Abdul Somad. Ya, bukan Ustadz Abdul Somad. 3 tahun kemudian, coba bayangkan, entah apa tujuannya, video atau rekaman itu di-upload ke YouTube tanpa sepengetahuan Ustadz Abdul Somad dan tidak di channelnya Ustadz Abdul Somad. Jadi Ustadz Abdul Somad dalam hal ini tidak bersalah, secara hukum tidak bersalah. Secara agama apakah salah? Enggak salah juga. Kenapa? Ustadz Abdul Somad tidak mengatakan itu dalam rangka di depan umat Kristiani, dalam rangka mengolok-olok umat Kristiani. Tidak. Ustadz Abdul Somad tidak berbicara di depan umat Kristiani. Di mana salahnya? Jadi Anda tidak bisa memakai ayat tadi untuk menembak Ustadz Abdul Somad. Nggak bisa. Ustadz Abdul Somad tidak mengolok-olok umat Kristiani. Ya. Sama halnya misalnya di dalam gereja. Mereka membicarakan tentang kesesatan Islam. Tetapi di depan di kalangan jamaahnya sendiri, di kalangan umat Kristiani sendiri, dalam rangka untuk penguatan iman mereka, untuk membuktikan kebenaran ajaran Kristus, mereka membuktikan kesesatan ajaran Islam. Tapi itu di forum untuk kalangan mereka sendiri, di ruangan tertutup, tidak disiarkan ke YouTube, tidak diupload di YouTube, nggak ada pelanggaran hukum. Umat Islam marah? Ya enggak, itu untuk kalangan mereka sendiri kok. Kalau ada yang mengupload itu keluar, ya marah sama yang mengupload. Beda case. Kalau MKC memang sengaja disiarkan di channel YouTube-nya dia. Alasannya karena pandemi, gereja tutup. Jadi preaching-nya di YouTube. Oh, nggak bisa begitu. Anda bisa pakai Zoom untuk forum sendiri. Kalau Anda publish di YouTube, ditonton oleh manusia seluruh dunia, terus di dalam omongan Anda itu ada muatan penghinaan, penistaan, ya Anda bisa dijerat hukum. Tapi kalau untuk kalangan sendiri ya nggak bisa. Nah, ini dalam hal ini Zen, ya karena dia kan termasuk somatphobia. Sehingga apa saja yang dari Ustadz Abdul Somad pasti menurut dia radikal, kadrun, sesat, bodoh, apa aja ada. Segala macam bahasa-bahasa yang kata-kata yang jelek pasti akan keluar. Nah, ini yang saya nggak suka kepada orang-orang yang tidak setuju dengan pemikiran-pemikiran Ustadz Abdul Somad, tetapi mereka tidak adil dalam menyikapi Ustadz Abdul Somad. Saya banyak yang tidak setuju dengan Ustadz Abdul Somad, tapi saya tidak berani berbuat tidak adil. Karena saya juga akan berdosa. Begitu. Dalam hal tertentu saya nggak setuju. Tapi di dalam hal lain, kalau saya tahu dia nggak salah, ya saya harus ngomong kalau dia nggak salah. Dalam hal mengenai jin kafir tadi, dia nggak salah kok. Saya ini paling menentang kalau ada orang yang menghina agama lain. Tetapi dalam hal ini Ustadz Abdul Somad tidak menghina agama lain. Ustadz Abdul Somad menjawab pertanyaan, dan itu untuk kalangannya sendiri di dalam masjid tertutup. Tidak disiarkan YouTube, tidak disiarkan TV nasional. Masa nggak boleh jelasin? Hah? Kalau mereka menyatakan tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan mengakui ketuhanan Yesus Kristus, itu kan sama dengan mengatakan bahwa umat agama lain masuk neraka. Kalau nggak selamat kan masuk neraka.
Tapi apakah umat agama lain harus marah? Ya enggak perlu. Itu kan keyakinan dia, itu kan menurut umat Kristiani. Kalau dia ngomong ke saya, misalnya umat Kristiani ngomong ke saya, cuma satu-satunya jalan keselamatan adalah dengan menuhankan Yesus Kristus. Kalau saya menolak kan berarti saya nggak selamat. Dia ngomong demen nggak masalah, itu kan menurut pemahaman mereka di kitab suci mereka, biarin aja. Kalau di kitab suci saya kan beda, pemahaman saya kan beda, ya kan? Kalau kita misalnya nggak percaya Trinitas, ya itu hak kita. Kalau mereka tidak percaya Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, ya itu urusan mereka. Tapi kalau dia mencaci maki agama saya, mencaci maki orang-orang yang saya hormati, yang saya muliakan di depan saya, ya saya pasti marah. Kalau kita mencaci maki salib atau apa saja simbol-simbol yang mereka muliakan di hadapan mereka, ya wajar kalau mereka marah. Kalau mereka lapor polisi, ya wajar, dan polisi harus memproses. Tetapi kalau di kalangan kita sendiri, di dalam rumah, di dalam tempat ibadah kita, di ruangan tertutup, ya apakah kita termasuk menghina mereka? Ya enggak. Ya logis saja. Enggak semua yang dari Ustadz Abdul Somad itu jelek. Banyak juga yang baik. Bahkan lebih banyak baiknya daripada jeleknya. Saya lebih banyak setujunya dengan beliau daripada ketidaksetujuan saya dengan beliau. Coba kita dengerin lagi. Sudah gugur harus seorang ulama, ngaku profesor doktor. Nggak pernah terjadi di sini ulama NU berpuluh-puluh tahun. Muhammadiyah, nggak ada bahasa serampangan begitu Anda mengatakan. Kok bisa Anda mengatakan salib itu tempat jin? Itu kan alat sesembahan mereka, simbol kesembahan mereka. Al-Quran melarang di Al-An'am. Kemana Anda nih profesor doktornya? Wah, ini kan ya mungkin Anda kurang ikut pengajian ya. Hal seperti itu biasa kok. Bukan hal luar biasa. Hal biasa kalau di dalam forum-forum masjid, forum-forum umat Islam, forum-forum tertutup umat Islam, pengajian-pengajian menjelaskan teologi, menjelaskan tentang ketuhanan, kerasulan, bedanya keimanan Islam dengan keimanan agama lain, biasa. Di agama lain pun juga begitu, biasa. Ya jangan dikait-kaitkan dong. Ya, Ustadz Abdul Somad nggak mencaci mereka di depan umum kok. Kecuali kalau itu pengajian di stadion, di kalangan umum, Anda boleh marah-marah. Ini kalangan tertutup kok. Untuk umat Islam sendiri kok marah. Apa di sini Anda cuma hanya ingin mengadu domba aja, Pak Somad? Harusnya Anda itu diproses di polisian, Pak Somad. Kok bisa? Kenapa diproses kepolisian? Karena teman saya itu ada Ferdinand Hutahian, dia cuma pakai bahasa satir, niatnya bukan menghinakan, itu kena hukuman. Ya itu di mana? Ferdinand Hutahian itu di mana? Bicaranya di mana? Kan di Twitter, di medsos, di media sosial. Ustadz Abdul Somad di mana bicaranya? Beda, jangan disamain, Zen. Ini Anda sudah jelas-jelas sekali nih Anda menghina simbol ketuhanan umat Kristen. Wah, ini goreng-gorengan ini. Penggorengan. Kalau seandainya dikembalikan, masjid itu tempat jin-jin, pasti umat Islam marah. Ya kalau itu di omongan seperti itu di dalam gereja untuk di forum tertutup umat Kristiani, ya nggak marah umat Islam. Tapi kalau Anda bicara di YouTube, di Twitter, atau di ruangan umum, ruangan terbuka, didengar semua kalangan, Anda bicara seperti itu, ya pasti marah, ya pasti dituntut, laporin polisi, pastilah. Jadi kalau Anda tuh berbicara, dipikir dulu Pak Somad. Jangan Anda sok merasa alim, merasa Islam, merasa besar. Enggak. Di mata saya Anda enggak. Enggak ada gunanya seorang ulama tinggi-tinggi kalau dari mulutnya itu mengeluarkan api. Ya, saya pikir ini dia cuman nyerocos saja, marah-marah nggak jelas, yang nggak ada dasarnya juga.
bicara agama nggak nyambung dengan agama, bicara hukum juga nggak nyambung dengan hukum, gitu. Menyamakan apa yang terjadi dengan Ustadz Abdul Somad dengan yang terjadi pada Ferdinand Hutahian, ya, nggak nyambung. Ya, ini sangat disayangkan sekali orang seperti ini dihabib-habibkan. Sayang sekali. Anda dipuja-puja oleh orang-orang yang suka dengan kenyelenehan Anda, bukan orang yang suka dengan keilmuan Anda. Nyelenehnya Anda bicara ngawur-ngawur itu yang mereka gemari. Nah, kalau Ustadz Abdul Somad, dia punya sanad ilmu, dia punya latar belakang pendidikan yang jelas sampai profesor doktor. Lah Anda apa? Apa yang menonjol pada Anda kecuali rambut keribu aja? Apa yang menonjol? Ya cuma keribu aja, nggak lebih. Cuma Anda berani bicara mengatasnamakan agama, bawa ayat, bawa hadis, berani Anda bicara seperti itu, walaupun yang berantakan, nggak nyambung, berantakan. Ya, hati-hatilah, jangan seperti itu. Oke, saya pikir kalau saya lanjutkan ya omongannya nggak jauh dari itu aja, marah-marah nggak jelas. Yang jelas Zen ini mengidap sindrom somatfobia, sehingga ya setiap dia mendengar sesuatu tentang Ustadz Abdul Somad pasti marah-marah. Ya, padahal dia sendiri nggak ada yang bisa dibanggakan kecuali rambut keribunya aja. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.